Pak Dedi, kasihan. Bapak baru 100 hari kerja aja udah dikirimi 2 King Cobra. Bayangkan jika Bapak sudah 5 tahun menjabat, mungkin koleksinya udah lengkap Pak. Ada singa, harimau, paus, semua lengkap Pak. Tinggal Bapak buka kebun binatang atau taman safari aja Pak. Saya juga lagian ini heran sama rakyat ini. Giliran dikasih pejabat yang pro rakyat, kerja nyata, kerja keras, malah disuruh buka tempat wisata. Atau gini aja Pak, daripada Bapak dikirimi hewan-hewan buas Pak, mending ke Jatim aja Pak. Nanti Pak insya Allah di Jatim itu nggak ada kirim-kiriman seperti itu Pak. Insya Allah nanti Bapak dikirimi rawon, soto, sate, soto Lamongan, penyetan. Nah itu Pak, biar Bapak kuat. Mungkin Pak bisa dipertimbangkan Pak, ke Jatim aja Pak, nanti dikirimi full makanan. Kang Deddy Mulyadi alias KDM Gubernur Jawa Barat 2 kali dapat kiriman King Cobra ke pekarangan rumahnya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kalian udah tahu belum sih kalau Kang Deddy Mulyadi, bapak kita, bapak Aing itu dikirimin 2 kali King Cobra ke pekarangan rumahnya. Serem banget. Buat para penggemar dan yang suka melihara ular kobra, kan saya sudah minta, pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular King Cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Waduh, wadidaw. Nanti yang ketiganya kamu ketekong loh, say. Gua nggak habis pikir sama orang-orang sekarang ya. Kayak mana lah Indonesia ini mau maju? Dikit-dikit kalau ada orang baik, ada orang jujur, dapatnya teror, dapatnya ancaman gitu. Mau kayak mana lah dunia ini berputar, ha? Positive thinking aja ya, Wak. Positive thinkingnya adalah siapa tahu si pemilik King Cobra ini udah punya kobra bejibun gitu ya, saya di rumahnya. Jadi minta tolong Kang Deddy Mulyadi untuk pelihara salah satu kobranya gitu. Tapi masalahnya kepala gue nggak bisa nih positive thinking begini, say. Mau sepintar apapun orangnya, mau setinggi apapun ilmunya, mau sekeren apapun dukung satenya ya, kalau yang di atas tidak berkehendak, tidak akan terjadi apapun kepada Bapak Aing alias Kang Deddy Mulyadi. Gue percaya banget dan gue sangat amat meyakini kalau Kang Deddy Mulyadi itu adalah pribadi, individu, sosok, personal orang yang baik, jujur, tulus. Jadi gue meyakini juga kalau beliau, Kang Deddy Mulyadi, akan dilindungi oleh Allah. Ingat ya, 100 orang yang syirik sama Bapak Aing, sama Kang Deddy Mulyadi akan kalah dengan ribuan doa orang-orang warga masyarakat yang tulus dan mendoakan Kang Deddy Mulyadi. Gue yakin banget kalau di rumahnya Kang Deddy CCTV itu gak cuma sebiji, say. Di rumah gue aja CCTV ada 4 biji, apalagi di rumah Gubernur Jawa Barat. Dan gue yakin banget pasti Kang Deddy Mulyadi itu udah tahu siapa pelakunya, udah tinggal diciduk aja, say. Tinggal ditekong aja, Wak. Orang baik itu emang musuhnya banyak, say. Tapi ingat, ribuan orang yang berdoa demi kebaikan Kang Deddy Mulyadi pasti akan menang lawan kejahatan macam model apapun. Harusnya ya Kang Deddy, ya nih kalau Kang Deddy dengerin konten saya ya, harusnya Kang Deddy ajak joget itu kobranya. Kalau di film-film India itu kan gitu, Kang, diajak joget ularnya, kepalanya bisa geleng-geleng begini, Kang. Tapi permasalahannya kita hidup di dunia nyata, bukan hidup di serial India, say. Gue yakin kok kalau Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi itu pasti tahu dan sangat amat tahu bahwa di luar sana banyak orang yang tidak menyukai beliau. Tapi gue tetap salut sama Bapak Aing karena tidak menyerah dan tidak ngeflip berubah tiba-tiba jadi orang yang jahat. Kang Deddy Mulyadi itu tetap strict gitu ya, tetap pada tujuannya untuk membangun Jawa Barat menjadi daerah, menjadi wilayah yang lebih baik dengan kejujurannya, dengan ketulusannya, dengan cara beliau sendiri, dengan metode-metode, dengan program-program dia yang sangat amat brilian menurut gue. Kenapa ya pejabat Indonesia yang jujur itu banyak banget lika-liku kehidupannya gitu, banyak banget lika-liku mistisnya, banyak banget lika-liku politiknya, kayak apa ya, kayak aduh nggak ngerti deh gue. Pantes aja nih kalau Indonesia nggak maju-maju. Masalahnya Kang Deddy Mulyadi itu hanya gubernur Jawa Barat, hanya pemerintahan provinsi daerah gitu loh. Tapi yang ngebenci ya, yang ngebenci itu hampir beberapa pemerintah, hampir beberapa pejabat di daerah Indonesia gitu. Kayak lu bahkan mungkin bukan orang Jawa Barat, tapi lu sebegitu nggak sukanya sama seorang Deddy Mulyadi gitu loh. Kenapa? Ini udah 2025, wah, udah mau pertengahan 2025, bentar lagi 2026. Lu masih pakai zaman kuno, ha? Masih pakai dukun-dukunan loh. Itu duit daripada dipakai buat sesajen gitu ya, atau dipakai buat seserahan bayar dukun gitu ya. Mendingan lo pakai untuk mencerdaskan anak bangsa, lo pakai buat bantu orang-orang susah, lo bantu untuk hal-hal yang lebih positif dan lebih baik lah. Terserah lah, kalau mau jadi jahat lah untuk diri lo sendiri. Dosa lo yang tanggung, bukan kita yang nanggung. Itu tinggal hitungan lo nanti di akhirat. Kalau di agama gua ya, upah dosa adalah maut. Apapun niat kalian yang jahat ke Kang Deddy Mulyadi ya, gua doain semoga kejahatannya itu mental balik ke lu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabarkan, saya himbaukan untuk warga Jawa Barat khususnya ya. Mohon maaf sekali, dari hari Minggu kemarin itu
Saya itu perjalanan pusing, mondar-mandir ke sana kemari ya, muter-muter dari mana itu? Pertama saya mulai masuk itu di daerah Wangon ke arah Ciamis, Panjalu, Garut, Tasik, Majalengka, Semedang, Cilenyi, terus Raja Galuh, Kuningan ya, sekarang di Kuningan ya. Kecapean, jadi saya nggak sempat memantau KDM Kang Deddy Mulyadi. Nah tadi baru saja tak lihati, saya pantau ada postingan masalah ular kobra ya. Kata beliau sudah 2 kali bercandanya kan gitu ya. Ini saya jelaskan ya, Lur. Jangan ada seudon, jangan ada fitnah ya. Walaupun Mbah tahu, Mbah nggak akan bicara. Iya Mbah. Walaupun Mbah tahu siapa pelakunya, Mbah tidak akan Ya, bicara. diem aja Mbah. Tutup mulut aja. Karena akhirnya akan menimbulkan fitnah. Gitu. Itu. Intinya saya jelaskan. Intinya itu orang dalam sendiri. Orang dalam sendiri yang ngirim ular kobra tersebut. Sekitar umur 65-an tahun. Orangnya kecil tinggi. 65. Dia juga ahli spiritual. Gitu ya. Waduh. Ahli spiritual. Juga ini. Ya. Jadi saya mempermasalahkan untuk semua penduduk Jawa Barat, fan KDM, yang ngirim ular kobra itu bukan orang lain, bukan orang jauh, justru orang dalam sendiri. Umurnya sekitar 65 tahun. Orangnya kecil tinggi, ahli spiritual juga yang gitu. Ya, dulu juga sering mondar-mandir ke sana kemari gitu. Tapi yang jelas dia melakukan seperti itu tuh karena ini. Ya. Karena uang. Karena uang ternyata. Ya kemungkinan selama ini selama ini dia di situ nggak dapat apa-apa mungkin gitu. Akhirnya dia dibalas seseorang gitu ya. Gitu ya. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Yang ngirim ular kobra terhadap KDM untuk KDM itu bukan orang lain tapi orang dalam sendiri. Umurnya sekitar 65 tahun. Umurnya sekitar 65 tahun. Dia juga ahli spiritual, orangnya kecil tinggi. Nah gitu ya. Ya udah gitu aja untuk saudaraku semua yang ada di Jawa Barat. Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya mendukung Kang Deddy Mulyadi, ada yang mengimbau saya hati-hati dengan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu pelaku syirik. Terima kasih. Saya memang seorang mualaf. Ilmu agama saya memang sedikit, tapi saya juga belajar. Saya juga tahu ilmu agama walaupun hanya sedikit. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu kepemimpinannya bukan masalah ibadahnya. Kalau masalah ibadah itu urusannya Allah kepada hambanya. Apabila ada ajaran sesat yang diajarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, itu urusannya MUI, urusannya para ulama yang meluruskan, bukan saya. Saya sebagai masyarakat kecil hanya melihat kepemimpinannya. Kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi itu bermasyarakat sampai-sampai dia memakai uang pribadinya untuk membantu masyarakat. Itu yang saya lihat, itu yang saya sukai, makanya saya dukung. Bener bang. Yang saya tahu tentang ilmu agama, walaupun sedikit, mohon maaf kalau ada salah kata, seorang pemimpin itu, walaupun pemimpinnya zalim, kita tidak boleh menjelekkan, kita tidak boleh melawan, kita harus sabar dan mendoakan agar pemimpinnya itu menjadi baik. Begitu, bukan menjelek-jelekkan seorang pemimpin, apalagi melawan. Yang saya ketahui tentang ilmu agama ini ya, kalau tidak salah, Nabi Muhammad SAW di akhir zaman yang paling ditakuti itu bukan seorang pemimpin yang zalim, bukan seorang preman seperti saya, tapi seorang ulama yang ulama palsu. Karena kita sudah yakin itu pada ulama, kita diajarkan untuk melawan seorang pemimpin, kita diajarkan untuk berperang kepada saudara kita yang lain, kita yakin mendapatkan surga, padahal kita disesatkan oleh mereka. Itu yang ditakutkan, karena kita sudah merasa nyaman ikut sama ulama, padahal kita disesatkan oleh mereka. Hati-hati saudaraku dan teman-teman semua, yang paling ditakutkan di akhir zaman itu ulama palsu.
Kalau ada ulama yang mengaku dengan Nabi, kalau ajarannya sudah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Jangan fanatik kepada ulama, kepada guru. Kita fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena warisan Nabi itu Al-Quran dan Sunnah. Oke, mohon maaf nih kalau ada saya salah kata ya, karena ilmu agama saya sedikit. Oke, tetap semangat. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi istiqomah di jalan kebaikan. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan dia membantu masyarakat kecil. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi, tetap semangat. Pasti orang-orang yang begitu-gitu pasti tidak senang dengan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi karena merasa dirugikan ya. Oke Kang Deddy Mulyadi, tetap semangat. Merdeka.